Allahu Allahu Allah, Allahu Allahu Allah, Allahu Allahu Allah, ya Rabbi ya khaira mu'ti. واختياري الله الله Mataram menuju Lombok Tengah, atau Desa Rambitan, bagian Lombok Selatan Pulau Lombok. Perjalanan religi Islami atau ziarah makam Wali Nyatok. Melihat pemandangan bukit-bukit yang hijau. Subhanallah, kebesaran Allah, kita beristirahat untuk selfie sejenak. Melihat bukit menangis atau gunung-gunung yang hijau. Terus perjalanan kita ke Masjid Nurul Bilad atau Mandalika. Untuk melaksanakan sholat zuhur, dan beristirahat sejenak sambil menyantapi bekal yang kita bawa. Subhanallah, kebersamaan begitu indah. Selesai sholat zuhur, menyantapi bekal yang kita bawa. Melanjutkan perjalanan ke Pantai Mandalika. Selesai ke Pantai Mandalika, terus berjalanan menuju makam Wali Nyatok di Desa Rambitan, Lombok Tengah. يا عديم الجاه
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa masyarakat Lombok yang tidak kenal dengan Wali Nyatok? Wali Nyatok adalah waliullah yang sangat melegenda di Pulau Lombok, lebih-lebih di kalangan masyarakat Lombok Tengah atau tepatnya di Desa Rembitan, bagian selatan Pulau Lombok. Sebutan Wali Nyatok dikaitkan dengan tanda-tanda kewaliannya. Nyatok artinya nyata karena masyarakat sangat mempercayai bahwa Wali Nyatok benar-benar sebagai seorang wali. Konon Wali Nyatok memiliki 33 nama. Di setiap desa atau kampung yang pernah disinggahi, ia disebut dengan nama yang berbeda-beda. Salah satunya Sayyid Abdullah. Gelar ini diperoleh setelah beliau meninggal dunia. Tidak ada yang tahu persis dari mana ia berasal. Sebagian masyarakat mempercayainya bahwa ia berasal dari negeri Timur Tengah karena ciri-ciri wajah dan postur tubuh yang dimiliki persis seperti dari bangsa Arab. Tanda-tanda kewaliannya itu muncul setelah 5 tahun setelah dihitan sunat pada suatu hari. Raden datang, Wali Nyatok bermain layang dengan temannya di sebuah padang yaitu Lendang Batu Belek yaitu di sebelah selatan Desa Rembitan. Ketika layang-layang naik dengan kencang, Raden datang menyuruh salah seorang temannya untuk memegang tali layang-layang. Seketika itu juga temannya itu melesat ke atas bersama layang-layang. Ketika di atas, seorang teman Raden datang yang terseret ke atas melihat sekumpulan orang mengelilingi kotak hitam dan mengelilinginya. Akhirnya dijawab oleh Raden datang bahwa yang dilihat itu adalah Ka'bah dan orang yang keliling itu adalah sedang bertawaf mengelilingi Ka'bah. Kejadian ini pun disaksikan secara nyata oleh teman lainnya juga. Kejadian ganjil berikutnya adalah Raden datang menyuruh temannya untuk menunggu kerbaunya sementara ia mau pergi sholat Jumat di Makkah dan berjanji akan membawakan teman-temannya bagek Mekah kurma. 3 jam kemudian Raden datang kembali dengan membawa sekarung kurma yang dijanjikan kepada teman-temannya. Teman-temannya pun kembali terheran-heran dan menanyakan tentang Makkah, sholat Jumat, akan tetapi Raden datang kemudian menjelaskan secara rinci. Berita ini kemudian tersiar sampai ke pelosok desa dan kampung. Berita tentang karomah dan kewalian Raden datang membuat masyarakat Rembitan terkagum-kagum dan mereka mulai mempercayai bahwa Raden datang benar-benar seorang waliullah. Setelah meninggalnya Wali Nyatok, makamnya diyakini sebagai makam keramat, yang bisa membantu banyak orang. Makam Wali Nyatok merupakan sebuah makam dari seorang waliullah dan menjadi pemuka agama yang berasal dari tanah Arab menurut Bapak Lalu Ginsir selaku pemangku makam. Makam ini terletak di Desa Rembitan, Lombok Tengah, NTB. Nyatok memiliki makna yaitu nyata, dimaknai masyarakat sekitar bahwa telah benar-benar ada seorang waliullah yang dimakamkan di sini. Pada masa-masa akhir Wali Nyatok, beliau berpesan bahwa apabila nanti beliau meninggal dunia maka beliau harus dimakamkan di atas sebuah bukit yang terletak di sebelah timur Desa Rembitan. Selain itu, beliau juga berpesan bahwa apabila nanti ada jamaah yang ingin mengunjungi makamnya beliau maka mereka disuruh untuk datang pada hari Rabu, karena selain hari itu beliau berkata bahwa beliau tidak ada di sana. Oleh karena itulah hingga saat ini makam ini hanya boleh dikunjungi pada hari Rabu saja. Itulah yang membuat makam ini menjadi salah satu makam yang terbilang unik dan berbeda dari makam-makam lainnya. Oleh karena itu, setiap hari Rabu makam ini selalu ramai dikunjungi oleh jamaah dari berbagai daerah di Pulau Lombok.
Tidak hanya hari Rabu, makam ini sudah mulai dikunjungi sejak malam harinya, yaitu malam Rabu atau Selasa malam, sehingga tidak sedikit pula masyarakat yang menginap di area makam ini. Umumnya para peziarah akan melakukan roa atau tahlilan setelah berziarah. Makam ini pun memiliki lokasi yang sangat luas sehingga tidak akan membuat para peziarah berdesakan. Terdapat pula sebuah pagar kayu yang merupakan pembatas dan memang tidak dapat diganti dengan tembok. Para peziarah juga akan menyiramkan air ke makam tersebut dan kemudian membersihkan wajah mereka dengan air tersebut. Kalian bertanya-tanya kan mengapa ziarahnya dilakukan hari Rabu? Konon katanya, pada hari inilah Wali Nyatok mencurahkan berkah sepenuhnya kepada para pengunjung yang datang ke tempat ini. Tidak itu saja, pengunjung juga percaya bahwa beragam masalah yang mendera mereka akan tuntas dan mendapatkan jalan keluar saat berziarah ke makam Wali Nyatok. Untuk orang yang melakukan kesalahan tetapi tak mau mengatakan, maka orang ini akan dibawa menuju makam tersebut demi bersumpah dan selanjutnya disuruh meminum air tanah yang berasal dari tanah makam tersebut. Barang siapa yang bersalah, maka setelah meminum air tersebut akan mengalami hal-hal yang buruk. Oh ya, karena keberadaan makam tersebut sangat bermakna bagi warga setempat, maka mereka tidak mentoleransi usaha-usaha perusakan sekecil apapun. Apa sih fungsi air makam Wali Nyatok? Air makam Wali Nyatok pun dikeramatkan, sehingga acap kali dipakai sebagai sarana untuk mengungkap suatu kasus meresahkan yang terjadi di desa itu. Misalnya saja jika ada warga yang kecurian, kemudian ada seseorang yang dicurigai, orang itu langsung digelandang ke makam Wali Nyatok untuk disumpah. Di sana, di hadapan warga, orang itu akan diminta meminum air tanah tersebut. Mereka yang merasa mencuri, tidak akan bersedia meminumnya karena akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada dirinya. Bisa dibilang, makam Wali Nyatok sangat diistimewakan masyarakat setempat. Seperti yang biasa aku lihat, makam tersebut identik dengan keberadaan Masjid Tua Rembitan, yang usianya diduga mirip dengan Masjid Tua Bayan dan Masjid Tua Pujut. Fondasi bangunan masjid dari tanah. Namun gambaran yang khas dari masjid itu adalah tali temalinya menggunakan bahan ijuk dan tali saot, sejenis akar gantung pada tumbuhan hutan. Sedangkan tali pengikat atap alang-alang disebut mel. Abad ke-16, Masjid Tua Rembitan dengan bentuk atap tumpang dan tanpa serambi itu diperkirakan dibangun pada abad ke-16. Babat Lombok menyebutkan bahwa agama Islam masuk ke Lombok di bawah Sunan Prapen, putra Sunan Giri dari Gresik. Dibangunnya Masjid Rembitan itu sering dihubungkan dengan tokoh penyebar agama Islam di daerah Rembitan, Wali Nyatok. Wali Nyatok merupakan penyebar Islam yang masuk ke kawasan selatan Lombok Tengah, di mana masyarakat semula merupakan pemeluk animisme. Dalam menyebarkan Islam, Wali Nyatok pun mengimplementasikannya dalam kegiatan sehari-hari lewat tingkah laku yang baik. Berdasarkan cerita dari mulut ke mulut, pada saat Wali Nyatok meninggal dunia, jenazahnya ditandu. Konon begitu akan dikuburkan, jasadnya menghilang. Yang tinggal hanya kain kafan dan keranda yang kemudian dimakamkan. Begitu kuatnya keterikatan masyarakat dengan tokohnya itu membuat hubungan masyarakat dengan makam tersebut tidak bisa dipisahkan. Karena itu, tidak ada seorang pun yang berani menggugat keberadaan makam itu. Seperti waktu itu, sepulang aku dari sekolah, Haji Subhakti tewas mengenaskan di tangan massa. Pasalnya, Subhakti diduga telah merusak makam Wali Nyatok karena berupaya melakukan pembongkaran.
Konon, Subhakti hanya ingin mengungkap tabir di balik keajaiban yang sering terjadi pada makam tersebut. Memang sudah menjadi kepercayaan masyarakat, barang siapa yang berani mengusik makam keramat ini sudah jelas nyawa taruhannya. Apapun alasannya sulit diterima secara rasional, seperti itulah kata masyarakat Rembitan Pujut. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.